Baik, saya teruskan ya Pak. Di Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang keempat itu dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian, dengan nyanyian syukur. Itu Daud. Apa? Gimana Bapak ini mentuhankan Daud juga? Baik, Jabur itu dari siapa Pak? Itu Daud. Jabur itu? Ya, Jabur itu siapa Pak? Daud. Jabur itu kitab dari mana? Perintah Yesus. Jabur dimana perintahnya Yesus beribadah dengan cara berjoget. Silakan. Bernyanyi dan berjoget. Silakan. Jabur itu Pak diturunkan oleh siapa Pak? Silakan, di mana perintah Yesus? Anda kan Tuhan Yesus tuh. Kalau Bapak nggak tahu Jabur itu diturunkan oleh siapa, Bapak nggak akan ngerti. Sedangkan di dalam kitab Amos dilarang bernyanyi-nyanyi. Kitab Amos menjelaskan dilarang bernyanyi-nyanyi. Nah sekarang di mana perintah Yesus? Menyuruh kalian bernyanyi, cara ibadah bernyanyi dan joget. Baik, silakan. Apakah di dalam kitab Amos itu Yesus melarang bernyanyi dan berjoget? Di mana perintah Yesus? Di mana? Bingung kan Bapak? Di mana? Iya, di Jabur Pak. Perintah Yesus. Di Jabur. Di Jabur itu Daud. Apa? Kok itu Daud? Di mana perintah Yesus? Beribadah dengan cara berjoget, nyanyi-nyanyi. Karena Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan adalah perintah manusia. Sekarang, di mana? Itu Islam. Ya di mana? Itu Islam ya? Di mana? Di mana perintah Yesus beribadah dengan cara bernyanyi dan joget? Di mana? Iya. Itu Islam ya Pak? Yesus lagi ngomong tentang Islam ya? Kok lari ke Islam? Ya iyalah. Di mana? Bang. Ya di mana perintah Yesusnya? Mana perintahnya? Perintah Yesus. Di mana? Iya dibantuin. Iya. Di mana? Yang lain diam dulu. Mana perintah Yesusnya itu? Iya. Yang lain diam dulu. Ada nggak di situ tertulis perintah Yesus itu? Di mana? Di mana perintah Yesus? Kristen beribadah dengan cara bernyanyi dan joget. Tunjukkan sekarang. Baik, sudah Pak? Ya sudah. Silakan. Iya Pak, benar Pak. Ayat yang Bapak kutip itu Yesus sedang menceritakan tentang nanti ada orang Islam melakukan ibadah itu karena perintah manusia Pak. Itu ada Pak. Di mana Yesus sendiri sujud, Anda joget? Yesus sendiri berdoa kepada Tuhannya, sujud dia. Di mana perintah Yesus beribadah dengan cara bernyanyi dan joget? Baik. Baik artinya lagi. Pak, artinya Yesus tidak pernah melarang untuk orang bernyanyi dan memuji Tuhan ya. Di mana perintah? Saya tidak mengatakan larangan. Di mana perintah? Iya. Di mana sedangkan Yesus itu berlutut dan sujud? Terus? Kamu berjoget dan bernyanyi. Di mana Yesus perintahkan? Kristen. Beribadahlah dengan cara bernyanyi dan joget-joget. Di mana? Iya, Pak. Sama seperti Pak. Sama seperti Allah memerintahkan kawin sampai 4 Pak. Jawab, Kristen. Jawab. Iya. Jawab. Karena di dalam kitab Amos, apa kata? Amos mana ada Yesus Pak? Amos mana ada Yesus? Mazmur mana ada Yesus? Mazmur mana ada Yesus? Mana ada Yesus di Mazmur? Makanya tadi saya mana ada Yesus di Mazmur? Nah sekarang tunjukkan kalau begitu. Tunjukkan di mana perintah Yesus beribadah dengan cara bernyanyi dan joget. Silakan. Baik Pak. Orang Kristen bernyanyi dan memuji Tuhan itu Pak, menari ya Pak. Itu karena dia membesarkan nama Tuhan. Ya di mana perintahnya? Loh tidak harus diperintah Pak. Karena dia sudah ditebus. Anda lakukan itu adalah perintah manusia berdasarkan pernyataan Yesus Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Padahal ibadah mereka lakukan adalah perintah manusia. Di mana perintah Yesus? Di mana perintah manusia? Di mana perintah manusia? Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka lakukan adalah perintah manusia. Di mana? Karena kata kitab Amos, jauhkanlah daripadaku
keramaian nyanyianmu, lagu kamusmu tidak mau aku dengarkan. Baik, saya kasih contoh ya Pak. Jangan Bapak contoh, butuh dari Alkitab. dalil. Iya dalil, sabar Pak. Dalil, ini dalil. Lukas 4 ya. Lukas 4. Bapak kan tadi nggak bisa jawab Al-Quran. Ini saya bisa jawab nih Alkitab nih. Kenapa Lukas 4? Iya. Nggak apa-apa. 8 orang kan botol semua. Iya lah, lu bekas 4 berapa? Akui dong. Nah, gini ya. Di mana perintahnya? Beribadah dengan berjoget, nyanyi. Baik. Di ayat Lukas 4 ayat 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ya udah. Di mana dia menyanyi? Di mana? Sementara itu mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Siapakah ini yang berkata ini bukan perintah Yesus? Saya minta perkataan Yesus. Di mana Yesus perintahkan Kristen bernyanyi-nyanyi dan joget-joget tata ibadah seperti itu? Silakan. Oke, di Alkitab tidak ada. Berarti karangan manusia, perintah manusia, terima dong. Loh, memang Alkitab ditulis manusia kok. Berarti perintah manusia yang Anda lakukan. Iya, Pak. Alkitab ditulis oleh manusia. Iya, Al-Quran ditulis oleh manusia. Iya. Karena Yesus Al-Quran ditulis sama siapa, Pak? Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Siapa manusia yang mana perintahkan kau berjoget-joget nyanyi-nyanyi? Baik, yang perintahkan Bapak sholat itu siapa? Jangan dulu ke sini. Tadi kan sudah kami jelaskan. Sekarang di mana perintah Yesus? Dari tadi beribadah dengan bernyanyi-nyanyi dan joget-joget. Di mana? Bapak cuma bilang di Al-Quran itu perkataan Allah. Di mana? Ternyata ada perkataan Muhammad. Dalilnya? Mencret. Di mana? Muslim mencret di sini. Jangan nangis. Di mana? Ayo, di mana perintah Yesus Kristen ini beribadah dengan kesurupan? Di mana? Jawab, jangan nangis. Biasa-biasa aja kau. Di mana? Karena nabi-nabi terdahulu itu semuanya sholat. Kasian loh, terus di-mute lagi. Di-mute lagi. Di mana? Jawab. Di mana? Kristennya cuma sendiri tapi di-mute. Iya, di mana? Jangan nangis. Di mana? Nah, saya tahu kau. Kamu ini penipu. Di mana? Ditanya kitabnya, suruh buka tafsir. Omji ini penipu. Baca-baca Al-Quran terjemahan. Suruh buka tafsir. Di mana? Di-mute sih. Kalau di komalnya, kasian loh. Bunyinya luar biasa, menipu-nipu. Saya cuma sendiri. Sekarang jawab aja di mana? Al-Quran nggak bisa dijawab. Ya di mana perintah Yesus beribadah dengan cara bernyanyi dan bersopan? Sekarang nanya kitab orang. Di mana? Kasian loh. Di mana? Ya jangan di-mute lah. Di mana? Saya tanya, bukan Al-Quran saya pertanyakan. Di mana perintah Yesus? Karena memang kalian nggak bisa menjelaskan Al-Quran. Di mana? Kalian bilang di tafsir. Ini perintah aja diminta, dalilnya kagak ada. Bagaimana? Jadi mau kalian surga pula. Kalian mau bilang bahwa Al-Quran itu nggak jelas. Di mana? Al-Quran harus dijelaskan oleh mana? Sekarang saya di mana perintahnya Yesus beribadah dengan cara bernyanyi dan berjoget? Satu aja pertanyaan saya. Satu aja pertanyaan saya. Muslim kok di-mute? Dijawab. Orang datang kok di-mute? Ya dijawab. Iya. Ini saya jawab. Silakan. Ada komal Islam ditanya tentang Al-Quran, dia bilang ini Omji, dia nipu-nipu di komalnya, pakai Bible bahasa Cina, disuruh jawab malah ini itu. Di mana catat Kristen yang dibawa? Ketika Anda sudah paham, naik bertanya ribu-ribuan pertanyaannya, kami jawab satu persatu. Dia bantah. Itu Omji, itu teman-teman Omji. Yang Cina itu Cina. Kemakan babi. Omji itu, yang Cina itu. Coba kami minta di mana dalilnya Kristen
beribadah dengan cara bernyanyi dan berjoget. Di mana dalilnya? Lompat-lompat kayak orang kesurupan kalau berdoa. Mana? Satu aja pertanyaan, dia berapa pertanyaannya? Kami jawab, dia tolak. Kita pakai tafsir, dia tolak. Nah, ditunjukkan bahasa Al-Qur'annya. Kalau di ininya ya, di komalnya itu jago-jago dia. Padahal terjemahannya, bahasa Al-Qur'annya yang ditampilkan, terjemahannya yang dibaca. Ini coba coba di mana perintahnya, Pak? Pertanyaan yang sama, di mana perintahnya Yesus menyuruh Kristen beribadah dengan cara bernyanyi dan berjoget? Enggak, Bapak itu tadi kenapa dikit gitu? Ya, dia tidak mau jawab. Siapa tahu Anda yang bisa jawab, silakan. Bukan, sudah dijawab, tapi kan di mana jawabannya, Pak? Di mana perintah Yesus beribadah dengan cara bernyanyi dan berjoget? Silakan. Jadi kenapa kalau di masjid mesti gesek-gesek gitu? Silakan dijawab, Pak. Tadi dituruni. Iya, di mana jawabannya? Kan dia tidak mampu jawab, Pak. Mampu, cuman kali ini. Di mana dalilnya? Di mana dia sebutkan, Pak? Malah dibawa di Mazmur. Apakah Anda tidak bosan mentuhankan Yesus sehingga Anda Islam pindah Tuhan? Orang lawan satu, dikit lagi. Enggak perlu, Pak, enggak perlu. Lawan aja saya, enggak perlu. Coba di mana dalilnya, Pak? Di mana dalilnya? Iya, di mana dalilnya, Pak? Udah puas dari Bapak. Di mana dalilnya? Kalau hanya mau curhat, dibawa aja, Pak. Jangan di sini. Ini bukan mau curhat. Jadi kita simpulkan bahwa Kristen ini murni ajaran setan. Karena sesuatu yang dia lakukan tidak ada perintah dan dalil-dalilnya, ya. Tidak ada perintahnya. Jadi pahami juga teman-teman, ya. Kalau Kristen itu bertanya, hati-hati. Karena satu huruf itu dipertanyakan semua. Tak kala kita bertanya satu dalil aja, langsung kesurupan. Itulah, Bang. Agama warisan penjajah kayak gitu. Coba otak yang dibawa, kalau sudah menemukan dalilnya, tunjukkan kepada kami. Kami sholat, perintahnya ada, dalilnya ada. Kami beribadah, semua dalilnya ada. Perkara Anda mau terima atau tidak, intinya perintahnya ada, dalilnya ada untuk mengerjakan sholat. Nah, sekarang Kristen ini beribadah dengan cara bernyanyi dan kesurupan. Dalilnya di mana? Perintah untuk menuhankan Yesus tidak ada. Perintah untuk pergi ke gereja tidak ada. Perintah untuk beribadah, tata cara beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan menyanyi-menyanyi, tepuk tangan, berdoa seperti orang kesurupan, jingkrak-jingkrak tidak ada. Jadi siapa yang kalian ikuti, Oten? Siapa? Enggak ada, tadi kan Bang Dalbo tadi kan dia nanya mana perintahnya untuk sholat, kita tunjukkan dalilnya. Nanya lagi ke sana, kita jawab tidak mau terima. Giliran ditanya nggak bisa jawab. Padahal pertanyaannya satu doang. Kalau ada perintahnya Yesus, kami berdiam. Artinya ibadah Anda itu sudah sah. Tapi apa yang dia bawa di Mazmur? Ketika saya bawa ke Amos, Yesus belum ada di situ. Apa bedanya dengan Mazmur? Aneh nih Oten ini. Jadi Orten itu orang munafik seperti yang dikatakan di Matius 15:8-9 itu. Yaitu melakukan perintah manusia itu.
Jangan juga si Bayu sembarang dinaikkan. Ini penghujatan kalau nama Nabi dipakai. Kalau umat Islam itu yang saya pelajari Bang Kristen, memang jelas semuanya ada perintahnya, mulai dari sholat. Bagaimana cara melakukan sholat itu langsung diperagakan oleh Nabi. Para murid-muridnya, sahabat-sahabatnya ada di belakangnya mengikuti cara Nabi sholat. Jelas. Ini Kristen bagaimana? Ini yang bikin saya ini Pak. Tidak ada perintahnya untuk menuhankan Yesus. Tidak ada perintahnya untuk beribadah itu pada hari Minggu. Tidak ada perintahnya untuk beribadah itu dengan cara bernyanyi, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, menggunakan alat musik, berdoa seperti orang kesurupan, sampai ada yang pingsan. Gak ada. Ini ilmu dari mana kalian dapat Kristen? Agama warisan penjajah. Iblis aja disuruh sujud, kau malah jingkrak-jingkrak. Kau itu manusia, mana lebih rendah, iblis atau kau? Tidak asal kita orang Islam itu sholat, langsung sholat dilakukan sendiri-sendiri semaunya. Tidak. Ada tuntunannya dari Nabi. Gak boleh. Jadi dari dulu aku udah ragu Bang sama Kristen ini. Ibu Leli. Seperti diskusi tadi Bu Leli, bagaimana itu? Kristen. Udah kalian nyamar seperti serigala berbulu domba. Cobalah menjadi jati diri Anda sendiri. Agamamu itu asalnya dari mana? Yunani. Menggunakan bahasa apa? Tes originalnya bahasa Yunani. Kenapa jadi ke Arab-Araban kau di Indonesia ini? Udah agamamu dibawa oleh penjajah, kau jajah lagi akidah umat Islam. Sadarlah kalian. Punya malu lah. Saya malu loh juga ini. Dijelasin gak mau terima. Ilmu sudah gak ada, menguasai bahasa Arab atau membaca Al-Quran tidak tahu.
Kalau kita tidak bisa, kalau misalkan gini, kalau kita tidak ada penafsiran, jadi kita bagaimana untuk memahami dengan bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran? Karena bahasa di Al-Quran itu Allah kadang seperti berdialog, Allah kadang kalau itu memberi perintah penegasan banyak di sana. Mana Kristen ini, aduh. Sudah mau sok paling berkuasa di Indonesia ini. Iya, kalau kita jadi orang kalau kita jadi orang Islam tuh enak ya, Bang Bayu ya. Kalau kita mau mengetahui makna Al-Quran, kita satu nggak bisa bahasa Arab ya udah baca tafsirnya aja, kan tafsirnya ada, gitu loh. Kalaupun kemudian salah, yang salah kan bukan kita, tapi yang menafsirkan, gitu loh. Gitu. Dan untuk sampai menjadi seorang mufasir itu syaratnya juga berat, minimal harus memiliki 16 cabang ilmu. Saya yakin kok tidak semua orang yang punya cabang ilmu yang 16 tadi tidak berani untuk mendeklarasikan diri menjadi seorang mufasir. Sehingga di Indonesia paling sekarang yang kelihatan baru 2 tuh. Yang lama itu Profesor Hamka, yang baru-baru Profesor Quraisy Shihab, gitulah, ya kan? Jadi tidak sembarangan, MUI aja nggak mengeluarkan gitu. Padahal kita tahu bahwa orang yang tahu dari mana kamu? Loh iya, kenapa tidak tahu? Para misionaris itu banyak uang Pak digaji. Dananya dari mana? Coba. Kamu enggak mana buktikan? Kok bisa buktikan enggak? Pendanaannya dari jangan cuman ngomong, kau harus buktikan. Kau bisa bertanggung jawab lah apa yang kau bilang. Gak usah, kalau kamu Kristen aja. Lah kenapa kau ini sok tahu juga? Sok tahu apa? Memangnya teroris itu ada yang Kristen? Coba kau lihat. Enggak, saya mau nanya, saya nggak beralih ke luar negeri, dalam negeri aja. Bisa aja kan? Ini kemungkinan. Bisa aja bagaimana? Bisa terjadi. Loh, ini kau lihat itu yang ketangkap. Kau jangan kemungkinan, ini sudah nyata. Kau jangan berkemungkinan, ini sudah nyata. Yang ngebom itu orang Islam, nggak ada yang orang Kristen. Mari kita berbicara berdalil. Mari kita dalilkan. Lu tuduh ketika tunggu dulu, iya. Jadi jangan kau kaitkan agama penjajah, agama Jangan kaitkan agama penjajah itu Kristen. Sekarang kita dalilkan. Silakan Anda tunjukkan perintah dalam Al-Quran. Nah, saya juga tunjukkan perintah dalam Bible, Pak. Kan seperti itu enak kan? Silakan. Enggak, masalahnya begini, agama itu penjajah itu nggak bisa dikaitkan dengan agama. Silakan Pak, dalilkan kita Pak berbicara. Hanya kebetulan saja dia mengajarkan agama Kristen. Banyak bicara gimana kau yang nggak ngomong aja. Saya tidak ke situ karena saya tidak menguasai hal-hal seperti itu. Nah sekarang, ketika Anda menuduh bahwa ini adalah orang Islam, apakah ada perintah? Nah saya juga tunjukkan bahwa ada perintahnya, dan bukan hanya umat Islam itu satu oknum melakukan kejahatan. Bahkan ada juga Kristen yang melakukan kejahatan, tetapi dasarnya ada perintah dia. Silakan Anda buktikan. Di Islam kan ada perintah jihad, jadi mereka lakukan. Di mana Pak? Coba buka saja, tidak mungkin mereka lakukan kalau tidak ada berjihad. Anda silakan buka, kan enak. Contoh di OPM, kan Kristen di situ Pak, anak-anak Kristus. Apa yang mereka lakukan itu Pak, itu sudah pas dengan perintah di Bible Pak. Anda ada di depan mata Anda. Apa yang dikatakan di Bible itu Pak, sesuai dengan perintah, tercatat di dalam Bible. Padahal bukan OPM. OPM? Siapa yang bilang OPM? OPM?
Siapa? secara Makanya jangan emosi. Nah, OPM ini melakukan segala sesuatu itu Pak berdasarkan Bible. Coba tanya dia, sudah ada yang ketangkep nggak? Mereka melakukan itu berdasarkan dalil-dalil Bible, Pak. Apa yang salah mereka lakukan? Nggak. Berani Pak Dalbo pertanggungjawabkan ngomongannya itu. Berani? Dalilnya ada. Saya tanya, jangan dalil. Pak Dalbo. Dalil di dalam Bible Anda. Dengar dulu. Oh, ini susah ini. Kalau ngomong kayak gini Kak. Pak Dalbo tadi kan dikatakan. Diam dulu Pak Dalbo. Pak Dalbo katakan OPM melakukan itu karena Makanya kalau kau jangan dulu di OPM jangan mute saya. Ya silakan. Masih Pak Dalbo katakan bahwa itu mereka OPM itu melakukan karena ajaran Bible. Nah, sekarang saya tanya Pak Dalbo, sudah ada nggak ketangkap dan mereka akui? Mana ku teh? Intinya nah makanya jangan ngomong, jangan cuma asal ngomong. Jangan asal ngomong kalau dalil Bible-mu ini. Dalil mana? Saya tunjukkan. Baca. Jangan ini perintah makar. Ini perintah makar. Baca. Akan tetapi jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Ini yang tidak suka. Jangan asal ngomong-ngomong. Rajanya. Bawalah mereka. Jangan asal ngomong-ngomong. Dan bunuhlah mereka. Mereka ini dalam Bible Anda. Nah, saya sudah tanya tadi. Selanjutnya, nah, jangan kamu menyangka bahwa aku. Saya sudah tanya tadi, sudah ada yang membawa damai di atas bumi. Ketangkap dah dan dia kuda. Masalah ketangkapnya bukan urusan saya, tetapi mereka apa mereka lakukan? Tadi kan kau ngomong. Tadi kan kau ngomong mereka lakukan itu lakukan Pak. Tadi kau ngomong bilang berdasarkan. Tadi kau ngomong bilang berdasarkan. Itu sudah berdasarkan. Dia belum ketangkap. Ini tidak perlu ngomong. Jangan nangis. Jangan nangis. Siapa nangis? Kau yang asal ngomong. Bantah bagaimana? Tadi kau ngomong. Ini mereka lakukan berdasarkan Bible. Berdasarkan itu namanya sotoy. Itu namanya itu sotoy namanya. Woi, jangan nangis. Makanya jangan jadi coten. Kau sotoy. Kau sotoy namanya itu. Kamu baca lagi. Kamu baca lagi ini. Sekali dulu. Kamu baca. Mereka melakukan. Apa kata Tuhanmu di sini? Mereka melakukan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang. Mana ada mereka ikuti membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini Bible-mu. Itu teror. Bible-mu ini. Aja dulu teroris agama apa? Bible-mu ini. Teroris agama itu apa? Kristen itu. Teroris itu. Mau ditunjukkan juga data-datanya. Mau ditunjukkan. Baik, kita tunjukkan lagi. Jangan saya tunjukkan datanya. Jangan asal ngomong-ngomong. Ya, saya tunjukkan datanya. Jangan nangis. Saya tunjukkan datanya. Jangan nangis. Itu namanya sok tahu. Jangan nangis. Ngomong-ngomong. Jangan nangis. Asal ngomong. Nangisnya kok. Jangan nangis. Di Islam itu sudah Iya. Bukti Islam ajar jihad. Itu mereka sudah lakukan. Jangan nangis. Jangan asal ngomong. Jangan nangis. Ini ajaran Kristen ini memang ajaran iblis, Pak. Ajaran iblis. Cuman iblis yang selalu memerintahkan perkau sini, perkau sana. Lompat. Ini dalil yang saya bawa ya. Jadi teman-teman kalau bernarasi sebelum dinarasikan siapkan dulu lah data-datanya supaya enak bantahannya. Nah ketika mereka menuduh kami, kita harus minta dalilnya di mana perintah. Nah ini jelas perintah Yesus sendiri mengaku, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini baru dua dalil saya bawa. Ini satu perikop ya. Yesus di sini judul perikopnya Yesus membawa pemisahan.
Itu. Dan kedua, perintah makar ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, dalil-dalil ini yang diperkuat oleh OTM supaya apa? Dia mau makar, enak kan? Dalil. Saya lagi masak Indomie naik kesurupan. Jadi kalau ada yang naik ditanya dulu, kawan, agamamu apa, gitu loh. Aku tanya tadi Bang Dalbo bilang Islam. Bukan, saya dengar nggak ada pertanyaan, ditanya aja. Kamu coten apa cuplis? Ini ya. Lanjut dulu, saya mau lagi masak saya. Ini ya. Glorinya itu adalah di sini gold, mencari kekayaan seperti emas, perak dan bahan tambang lainnya. Bangsa Eropa juga ingin membeli rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan utama pada abad pertengahan, ya. Glory mencari kejayaan dengan memperluas wilayah jajahan. Bangsa Eropa percaya bahwa negara yang memiliki banyak wilayah akan mendapat posisi terhormat. Nah, ini menyebarkan agama Kristen bangsa Eropa. Nah, ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mencari kekayaan. Mencari kekayaan nih. Di Indonesia ini gimana mereka mencari kekayaan? Menjajah. Tambah lagi genosida di Amerika. Mereka genosida tuh, Kristen biadab itu, gitu loh. Di Australia mereka ngadakan genosida, di Filipina mereka ngadakan genosida itu. Australia juga. Iya. Saya hanya ingin Australia juga, Indonesia aja, Bang. Australia, di Indonesia aja dulu kita. Filipina. Di Indonesia aja dulu kita, Bang. Yeah. Di Indonesia aja dulu. Jadi begini, Bang, di Sulawesi ini. Gini. Di Sulawesi Selatan itu 40.000 orang dibantai itu. Itu yang sama Westerling itu siapa? Siapa itu? Siapa itu? Kristen biadab itu. Agamanya apa itu? Ya kan? Sekarang itu KKB itu KKB itu, OPM KKB itu. Di sini di Sulawesi ada Tugu 40.000 jiwa. Sekarang sebetulnya kalau mereka suruh menunjukkan negara mana yang orang Kristennya banyak tanpa dijajah, itu gak akan bisa menemukan. Negara-negara Asia Afrika itu negara yang banyak Kristennya yang tidak dijajah, itu tidak akan menemukan. Semuanya itu pasti jajahan. Dipaksa genosida, Anda akan digenosida. Sama juga orang Eropa menerima Yesus jadi Tuhan kan dengan pembunuhan, dengan genosida juga. Kalau tidak mau menerima Yesus Yahudi gondrong itu Tuhan, dibunuh. Nah gitu. Makanya ajaran mereka tadi betul. Ku datang bukan bawa damai tapi pedang. Di mana-mana Kristen tuh tidak pernah damai manusianya gitu loh. Minoritas mereka licik maksakan kehendak. Kalau mayoritas mereka itu menindas zalim biadab kalau mereka mayoritas. Nah, itu kenyataannya seperti itu gitu loh. Karena mereka ini pengikut iblis, liciklah seperti ular. Ular tuh iblis gitu loh. Nah, kalau orang-orang kayak tadi itu gitu loh. Dia tuh bangga tuh datuk dia waktu di mbah dia tuh moyang dia waktu di Sulawesi Selatan bantai orang sana tuh Westerling. Itu pengikut Westerling itu. Sejarah ini tidak usah kita lupakan gitu loh. Biadab ajaran ini, ajaran biadab gitu loh. Coba kau jelaskan, Bahar, apa gunanya nenek moyangmu dulu waktu Indonesia ini dijajah? Kau dengar Bayu, kau dengar. Nenek kau dulu lonte itu enggak? Bagaimana? Siapa yang ngomong ini? Aku ngomong Lord Hen, apa? Inilah memang mulutnya orang Islam ini jorok sekali. Ya, mulut kau orang kafir kayak gitu, mulut kau pemakan babi kayak gitu. Mulut orang Islam, ya babi itu enak. Kenapa? Saya makan babi nggak mati kok. Nenek kau tuh biar kau mau ngomong apa, Biar kau mau ngomong apa itu. Biar kau mau ngomong apa. Kau mau ngomong apa terserah kau. Westerling, pengikut Westerling. Kau mau ngomong apa terserah kau. Oh, memang OPM KKB. Orang kampung. Kau itu cara berpikir kampungan, Nenek moyang kampungan cara berpikir. Nggak ada otak. Kau nggak ada otak. Bisa nilai kau nggak ada otak. Botol kau Kau ndak dakal, kau lebih botol lagi. Alah, nenek moyang kau pengkhianat dan bagaimana Anda mau berbicara otak masih menuhankan manusia? Di mana otak menuhankan manusia, Pak? Di mana? Kamu cerita apa, Dalbo?
Ya, di kita mana berdua. otakmu masih Ganti-gantian, menuhankan Dalbo. manusia yang dikutuk? Ganti-gantian. Kita ganti-gantian, Dalbo, ngomong. Coba pakai akal. Mau tanya apa? Enggak, kita berdua. Mau tanya apa? Kamu mau tanya apa? Saya mau tanya apa? Kamu paham Bible? Enggak, kamu mau tanya apa sama saya? Kamu kan Kristen, sering baca Bible? Iya, saya enggak semua saya baca. Baik. Tunjukkan dalam Lukas 24, 44 sampai 46. Silakan Anda baca. Tunjukkan nubuatannya tercatat dalam Perjanjian Lama. Silakan. Anak, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulisnya Pak di Taurat? Silakan. Bangkit pada hari yang ketiga, itu sudah nubuat. Ya, itu nubuat. Tahu? Di mana? Tahu nggak? Di mana minta ampun. tercatat di Taurat? Kau tahu nggak nubuat? Tahu nggak namanya nubuat? Tahu di mana Apa? tercatatnya? Apa itu nubuat? Apa itu nubuat? Nah, Tahu kamu bingung kan? nggak di mana Iya, tercatat? enggak. Apa itu nubuat? Apa Apa ini itu orang nubuat? ini? Toh? Ya nggak bisa ngejawab. Nggak bisa ngejawab. Ini Nggak tahu arti nubuat. diam. Saya bacakan. Jangan, saya tanya dulu apa arti nubuat. Saya tanya dulu apa arti nubuat. Bacakan dulu. Apa arti Inilah nubuat? perkataanku yang telah Tahu nggak kukatakan tahu, toh? kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Ini harus penggenapan ini. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan Baca itu yang benar, Pak. Baca itu yang benar. Dan Mazmur ada tertulis demikian. Mesias Bapak ngomongnya harus kurang G, menderita kurang vitamin D, dan Bapak ngomong. bangkit dari antara orang mati pada hari Orang. ketiga. Orang bukan orang, Pak. Bapak ini kekurangan Silakan vitamin D. jawab. Aduh. Dijawab. Pak, Jawab. dengar dulu Pak Dalbo. Bapak ngomong saja sudah salah. Jawab. Orang Anda bilang orang. Anak Paulus. Itu salah satu huruf saja. Itu Iblis, dijawab. Orang. Curhat. Dijawab. orang yang Dijawab. Dijawab anak Paulus. Dijawab di mana? Ngomong saja ini sudah- penipuan ini. Ngomong saja sudah salah. Ajaran begini dipercaya. Ngomong itu Tuhan kekurangan berkontrol G. di imani. Jangan naikkan seperti begitu. Tidak diajak diskusi baik-baik. Ini simple. Kalau ada tunjukkan, kalau tidak ada bilang aja tidak ada. Ini karangan Pak Dalbo. Jadi moderator jangan sembarang juga dinaikkan. Kalau tidak mau dicabut moderatornya. Ini orang bukan tujuannya mau berdialog. Ya dia mau menghujat ya, mau memfitnah aja. Menghujat dia. Iya kan. Nah kita kasih bukti dengan genosida yang dilakukan kafir-kafir Kristen biadab ini, dia lari gitu loh, mau bersihkan diri gitu loh. Jadi mereka ini seperti itu, memang minoritas itu, bayangkan minoritas. Jangan gini dulu Bang Long. Enggak perlu naikkan. Dia tujuannya itu bagaimana komal kita ini rungkat. Itu dibawa aja dia. Jadi hentikan menuhankan manusia. Di mana otakmu? Masa manusia bersepak Anda tuhankan? Otakmu di mana? Mati terkutuk, ditampar. Itu Tuhan ditampar, Anda tuhankan. Gimana otakmu? Ya, di mana otakmu? Tuhan bernonot, dituhankan. Otakmu di mana? Wah, ngamuk dia karena tidak ada yang mampu menjawab ini. Dasar penyembah bangke.
anak manusia dituhani. Jelas-jelas manusia banyak kekurangan. Nah, kalau ada ya, tepin aja kamu. Jawab coba. Waktu Tuhanmu lahir, hari-harinya di mana? Lanjut Bang. Ya. Makanya kalau otak kalau hanya 2 kilobit itu kayak gitu lah. Begitu kita kantor ndak mampu jawab. Nah, ngeracau deh kan. Masuk roh kardusnya, katanya ajaran kasih, ya kan? Jadi jangan roh kardus, Pak, roh hantu suci. Karena di Bible itu hantu suci. Ya, Holy Ghost. Jadi jangankan mereka nih mau ngajar kasih. Yesus sejak itu di versi Biblos itu, congornya aja dibilang ajaran kasih itu. Kalau kau tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan, kan gitu kan? Itu hanya congor dia aja tuh. Versi Biblos ya, aku katakan versi Biblos. Yesus versi Biblos yang Yunani ini. Itu kan gitu. Waktu dia ditempelin ansip Romawi, dia bilang, "Ngapa kau menganiaya aku?" Jadi congornya apalagi diterapkan kepada pengikutnya yang ngaku-ngaku pengikut dia nih gitu loh. Lebih parah lagi kan gitu. Ya, jadi enggak ada bullshit, omong kosong mereka itu, omong kosong gitu loh. Memang di zaman itu, Bang, Yahudi memang orang gila. Yesus itu dianggap orang gila, sebagaimana ketika dia mengatakan sesungguhnya sebelum ada Abraham aku telah ada. Dia mau dilempari, lari dia. Lari Yesus ini, ketakutan dia lari. Memang juga mana Tuhan pencuri, mana penakut pula. Mau dilempar batu malah lari. Kalau jawaban Kristen kan belum waktunya. Nah, seharusnya harus dia menanggapi, menunjukkan bahwa aku ini Tuhanmu. Masa lari? Maka datanglah keluarganya mengatakan dia sudah gila, jangan dipercaya. Yesus ini sudah gila. Itu keluarganya sendiri loh yang menyampaikan. Kenapa dia berbicara tidak masuk akal? Jadi Yesus anak Theos ini memang wajar digantung ini, mati terkutuk, wajar. Anda berbicara aneh-aneh. Lanjut. Kemasukan setan pula tuh. Pernah kemasukan Bejebul ya kan? Yohanes 10 itu kan? Betul. Di Matius itu. Di Lukas juga ada. Masa Tuhan kemasukan setan, bayangkan. Iya, ya jadi masalah Bejebul tuh nama dari mana itu ya? Ngambilnya dari mana? Bejebul ini. Bejebul tuh enggak tahu ke bahasa Yunani apa bahasa no tuh, bahasa Yunani. Iblis Bejebul. Iblis. Maka pengikutnya kayak Tuhan kemasukan iblis. Lucifer kayak Bejebul pengikutnya tuh. Bentar sebentar kan tuh dia kerasukan Bejebul. Kalau Bejebul itu kan untuk ini. Bejebul ini untuk gaspol itu ini itu apa? Untuk peredam suara itu kalau di speaker itu di belakangnya tuh bikin empuk itu. Kalau Bejebul bikin apa ya itu ya? Ya kan? Banyak. Sebenarnya mereka sendiri mendudukkan Yesus itu setara dengan tai sapi. Kan di perjanjian lama itu penebusan dosa itu adalah tai sapi. Jadi Yesus ini sama dengan tai sapi. Mana tonton naik yang punya akal dikit lah, nggak usah full akal kau pakai dikit aja lah. Tuh. Nah itulah anak Paulus, Abang. Anak Paulus itu tak kala dia tidak mampu menjawab, pasti kesurupan dia. Kalau dia sudah tidak bisa jawab, kesurupan. Karena kalau tidak kesurupan, ajaran-ajaran iblis tidak akan terbongkar. Tetapi
Mereka ini yang mewakili ajaran iblis itu akan terbongkar sendiri. Dia ajak dialog baik-baik, disuruh jawab malah bertanya. Kalau tidak mampu berarti Yesus di sini pembohong dia. Karena ini pernyataan Yesus dalam Lukas 24:44 sampai 46. Ya, batu sesat, betul. Karena Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang bangunan, betul. Batu sesat, betul. Karena itu konsep Tritunggal juga. 2 biji batu, satu batang. Itu konsep. 2 biji batu, 1 batang. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Itulah tuntung. Makanya batu itu kan dibuang tuh. Kita ambil 3 biji untuk istinja. Itu. Jadi untuk istinja jadi gitu. Paham ya? Jadi batu yang dibuang itu kan gitu, batu bangun yang dibuang itu kan Yesus tuh. Kita ambil batunya kalau untuk istinja jangan kurang dari 3 batu. Jadi pakai 3 batu kalau kita istinja kalau tidak ada air ya. Kalau tidak ada air gitu kan. Nah, gitu. Jadi hanya untuk itu aja. Untuk hal itu aja kita pakai batu. Iya, kalau kita bilang pakai peper itu. Iya. Inilah dulu rumah lidara sampai sama the king itu kan. Dia bilang kita nyembah batu, aku bilang batu penjuru ini seperti kita bilang. Batu artinya kita pakai cebo, oten Tuhan kan itu. Tuhan kan. Kita pakai cebo, oten Tuhan kan. Wah, mana otakmu oten? Kami pakai cebo, masa kamu Tuhan kan? 3 batu penjuru. Jadi oten itu kalau jalan itu hati-hatilah, jangan sampai kamu tenda-tenda Tuhanmu. Batu dia tendang-tendang nih batu dia kan, kasihan. Malah dipecah-pecah. Enggak, mereka sekarang gini loh, pakai nama-nama nyamar-nyamar loh. Tadi pakai Bahar, kembali ada Ibrahim kan, itu. Ada nama Abdullah. Kenapa mereka nggak pede pakai nama, misalnya ya, Tikus, Parkus, apa-apa, Spiritus itu kan nggak apa-apa itu. Tetanus. Malu, nama itu kan hina. Nama-nama itu kan nama-nama yang hina, itu kan malu mereka, malu. Karena juga kan di ajaran mereka ini kan untuk licik, menipu, berdusta tuh legalitasnya ada gitu ya. Gitu. Itu Paulus sendiri, jangan Yesus sendiri ngajarkan seperti itu. Gitu. Pembohong dia tuh di versi Biblos gitu loh. Aku selalu mengatakan di versi Biblos gitu loh. Ucapan Yesus di versi Biblos itu tidak bisa dipercaya. Orangnya tuh labil gitu. Sebentar ngomong A tiba-tiba berubah gitu kan. Bentar nggak? Bayangkan dia, enggak minum lagi nih, kita dia bilang nanti sampai nanti di kerajaan Bapak aku minum bersama kalian, minum anggur kan. Sebelum mati di Yohanes tuh 19 tuh minum di anggur miras oplosan. Nah kan congor manusia ini kan enggak jelas congor manusia ini. Kalau miras oplosan diminum. Iya, anggur oplosan. Parah benar gitu kan. Tentara Romawi itu jangan mau minum anggur oplosan. Tapi Pak, begini Bang Lor, kalau kita kaji ya, memang Yesus anak Theos ini dalam perjanjian baru ini nggak bisa dipercaya. Iya. Karena banyak kata-katanya itu tidak sesuai. Dia katakan jangan memanggil orang bodoh. Siapa yang memanggil orang bodoh masuk neraka. Dia yang memaki-maki orang. Dia yang memanggil orang bodoh, berarti dia masuk neraka. Ya sama. Dia itu juga di Markus 9:9 kan. Semua orang digarami dengan api kan. Maksudnya di neraka kan. Semua orang kan. Termasuk dia juga. Dalam api. Tapi memang dia di neraka kok dia. Karena kan dosa kan dibebankan ke pundaknya kan. Kan orang yang berdosa ini kan. Mana ada orang berdosa nih di Kristen itu masuk surga kan tidak ada. Di neraka kan.
Berarti si Yesus versi Biblos ini di neraka tempatnya memang gitu loh. Kan semua dosa dibebankan ke pundaknya untuk memikul dosa-dosa kita. Kata Oten dungu bahlul nih. Kan gitu. Enggak tahu Tuhan kau di neraka juga. Udahlah. Ya. Pakai akal lah dikit gitu loh. Akal tuh dipakai, nggak usah banyak dikit pun cukup lah. Jangan pakai otak aja. Kalau pakai otak, ya kayak kalian ini gitu loh. Domba, keledai, kayak otak juga gitu. Ada otak gitu loh. Oten kalau udah pakai otak, kalau nggak agnotis ya jadi ateis itu kalau Oten itu. Kalau iya, itu kalau dia ya dia mau menggunakan akal dia sedikit kalau menggunakan akal seperti itu dia. Maka mereka tuh malu ngaku. Nah, walaupun gitu kan kalau dia masuk di room kita nih kan gitu, ngaku ateis, padahal itu Kristen, dia malu dia. Ngaku Kristen kan? Kemudian ngaku agnostik, aku agnostik, padahal Kristen dia malu gitu. Jadi ndak punya pede lah, ndak percaya diri lah dia kan dengan apa yang diimani atau diyakini dia kan. Nah, maka ngaku-ngaku gitu, tapi tetap aja dia bayar persepuluhan dengan pendeta kan, dibodoh-bodohi pendeta bahlol ya kan. Pendeta kau ke gereja pakai mobil, kalian pakai motor butut bonceng 3-4 dengan anak bini kan gitu. Itu rumah ngontrak, pendeta kau kenyang. Bahlolnya luar biasa, dungunya luar biasa gitu loh. Udah kalian Oten, bagus kalian ateis saja sekali gitu loh. Nah, biarkan lebih nak tu lagi, tidak ada ikut aturan. Tapi sama juga sih aturan ajaran Kristen ini dengan ateis kurang lebih juga, tidak ada halal haramnya mereka kan, sama aja kan? Iya, jadi 11-12 iya. Iya, emang yang ngajarin ateis itu siapa? Awalnya kan dari orang mereka juga. Iya. Talmak itu orang mana sih? Iya kan? Oke, itu banyak tamu 2-3 datang tuh. Host, panggil host. Bang Bu, ada tamu Bang Bu. Oke, Ucu selamat siang. Siapa ini? Siapa nih? Pakai nama Muhammad apa tuh? Muhammad Helmi tuh. Oh, Pak. Enggak tahu itu. Naik langsung tidur. Muhsin M. Assalamualaikum kalau Muslim, siang kalau Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ini Ucu Mamas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyimak aja, Bang. Oke. Iya. Jadi Ucu gitu ya. Juga Muslim ini ya, si Ucu ya. Ucu Muslim apa Oten ini? Bang Ucu. Waduh, enggak bisa ditanya. Wah, hilang. Dengerin aja, Bang. Nyimak di bawah aja. Iya. Jadi gitu ya mereka ya. Jadi ada dendam mereka tuh kepada Islam ini. Dulu kan nenek moyang dia waktu zaman kolonial itu kan jadi Belanda hitam atau Londo Ireng gitu. Saya tidak tahu di istilah di tempat lain ya. Kalau tempat aku nih mereka dibilang Belanda hitam. Oh, ini lebih jahat dari Belanda putih tuh. Pengkhianat tuh kan. Nah, kalau di awal Londo Ireng saya tidak tahu di daerah Sumatera atau di mana pegelar-gelar pengkhianat datuk mereka ini gitu. Ya kan? Nah, tapi yang lebih parahnya lagi mereka ini setelah tragedi 30 September itu. Nah, nanti kita ingati bentar lagi ini kan. Nah, itu yang lebih parah itu bapak mereka atau mbah mereka tuh. Mbah anak baru 2 generasi ini. Nah, PK1 itu gitu. Nah, maka kebencian mereka kan terus seperti itu karena apa didoktrin sama mbah dia gitu. Mbah dia tentang kan. Karena mbah dia tuh atau bapak dia, mbah dia tuh waktu 70-90 kan diburu sama Banser dengan TNI ABRI waktu itu untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka itu kan gitu. Nah, golongan B ini yang brutal itu, yang masih dia mendoktrin anak-anak dia kebencian kepada Islam ini gitu. Kan gitu. Maka mereka di mana-mana mereka tuh dengan berbagai cara mengadu domba gitu, memfitnah gitu.
Kenapa mereka pindah ke Kristen? Karena ajaran Kristen dengan ajaran komunis itu 11-12 juga. Licik, menipu, berdusta, memfitnah, menghujat. Nah itu memang ajaran mereka. Nah mereka nyaman di situ karena waktu itu dilindungi. Nah, kenapa sekarang mereka makin brutal? Karena dendam tadi. Ini aja Bang Lor. Ini perkara batu, kan di bawah ada pintu batu sesat. Betul, sesat itu batu. Lanjut Bang Lor. Iya. Jadi kebencian mereka itu terus karena orang-orang Eropa yang Islamfobia, yang membiayai mereka, kan nagih, kok enggak nambah-nambah Kristen di Indonesia nih gitu. Malah makin kurang gitu kan. Sekarang kan 98 hampir 98% kan. Dulu kan sempat 85% gitu kan. Iya betul, 85% Muslim kan waktu tahun 2000-an gitu kan. Nah sekarang turun lagi, mereka turun karena tidak ada bantuan. Maka orang-orang Eropa yang Islamfobia itu tagih mereka. Nah sekarang dengan cara apa? Dengan cara biar kita ada chaos gitu. Maka didatangkan dia Polikarpus itu yang menghujat Islam kan. Kayak Ki Hamad yang sudah jadi buronan itu sekarang kan. Kau dapat pelasah aja tuh. Kau dapat nanti kan Ki Hamad tuh. Nah, pelasah aja dulu baru serahkan ke polisi. Kau dapat sampai mulutnya tidak bisa ngomong gitu loh. Nah, macam Kasman Jurut kemarin yang udah kena tangkap, Taifuddin Ibrahim yang lari ke Amerika, mereka yang membiayai itu gitu. Mereka dulu tuh di gereja GBI gitu loh. Sama dengan Kasman Jurut yang udah kena vonis itu gitu. Sama dengan Gracia Pelo itu dari GBI gitu. Ya. Mereka mana videonya itu Bang? Jangan masuk Kristen. Oh ada, bentar lagi aku lagi cas ya. Ya itu tuh lagi cas. Nanti aku. Ya putarkan dulu supaya Oten dengar di bawah. Oke, bentar lo. Aku buka kamera lo, dulu. Kemudian sebelum itu kita nyanyi dulu, nanti nyanyi bentar. Karena Taifuddin ini kan ada di TikTok juga sekarang dia. Taruh, mana dia nih? Tadi malam di room bom. Nah sudah ini Otennya ini nggak sabaran. Kita dengar lagu dulu ya. Kita dengar nyanyian ini ditulis oleh komposer internasional. Kemudian lagu ini udah top 10 di dunia, hampir jadi top 10 ini. Tanggal lagu udah masuk tanggal lagu ke top 10 dia. Dulu ya. Judul lagunya apa itu Bang? Taruh. Tidak berubah selama-lamanya. Kampret. Tuhan Yesus tidak berubah. Jelas nggak suaranya? Rambut masih gondrong, tangan masih bolong. Tuhan Yesus masih sujud pada Bapa. Tidak berubah selama-lamanya. Belgedes. Kampret. Tuhan Yesus tidak berubah. Rambut masih gondrong, tangan masih bolong. Tuhan Yesus masih sujud pada Bapa. Tidak berubah selama-lamanya. Belgedes. Kampret.
Oke, kemudian kita lanjutkan dengan amanat agung. Amanat agung yang disampaikan oleh gembel di Amerika. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Coba ulangi. Saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen sudah banyak jahat. Jujur kali dia. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Ada itu nyanyi-nyanyinya. Mobil datang padaku. Mulai stres dia. Jadi penipu. Jadi penipu. Tapi jujur dia. Iya, betul. Tumben dia jujur. Kan dia sudah rasakan, kan dia sudah di bagian di situ ya. Dia rasakan bagaimana penipuan terjadi di sana. Sekarang kan donasi dah mulai kurang nih dia kan, apalagi YouTube dia dah dimonet sama anak tuh kan, channel YouTube dia kan dah dimonet kan. Dia masuk ke YouTube dan YouTube pun tak laku lagi karena dia berbohong juga gitu. Kata dia kan mau menghapus 300 ayat di Al-Quran. Sampai hari ini Hotel Kristen Dungu tu nunggu satu ayat pun tak ada bisa ditampilkan dia kan. Gitu lah. Memang orang-orang Kristen ni memang suka ditipu gitu ya. Kenapa? Mereka dari kecil mereka memang udah ditipu. Coba diputar lagi kita amati perkataannya. Yang Taifudin tadi kah? Iya. Entahlah ya. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Kita kan bisa lihat mimik wajah dia kan, mimik wajah dia bagaimana dia kecewanya kan. Iya. Bagaimana kecewanya dia kan kita lihat kan. Tidak seindah apa yang disampaikan dulu. Wih. Wah, bagaimana ini Pak Den? Pak Den ini benar nggak ini? Kenapa itu Pak Den? Kenapa ini? Ceritanya ini benar apa enggak nih? Selamat pagi.